nyusun bab 1 sampai bab 3. Itu sebetulnya belum lengkap ya. Contohnya kalau di bab 2, kan di situ ada landasan teori. Saya nggak meminta Anda nulis teori secara utuh, cuma nanti paling saya minta satu cuplik teori, ya. Kalau bisa sih teori utama dari metode yang akan kamu gunakan, kamu tulis di bab 2. Cara nulisnya harus menggunakan bahasa sendiri. Jadi bukan berarti teori kamu bisa copy paste dari sumber, copy paste udah jadi, itu nggak bisa ya. Karena walaupun bab 2 ini tinjauan pustaka, tapi tetap saja itu harusnya kalimat yang Anda buat sendiri. Nah, kalau mau sifatnya copy paste dari sumber yang lain, itu artinya kutipan, kutipan langsung kalau semua kamu ambil dari sebuah sumber. Ya. Nah, jadi bab 2 itu contohnya ada bab 2 itu tinjauan pustaka. Nah, di situ kalau sampai proposal saya boleh aja minta teorinya tidak lengkap ya. Saya hanya minta Anda menuliskan satu teori yang utama. Tetapi kerangka teorinya itu harus sudah tergambar. Jadi di materi kamu tuh ada poin-poin apa saja, itu harus sudah tergambar di bagian bab 2 tinjauan pustaka. Ya. Nah, drive final itu nanti dikumpulkan ketika UAS. Jadi hasil kamu nyusun, kan nanti kita nyusunnya dikit-dikit gitu ya. Nyusun, saya koreksi, dibalikin lagi. Nanti kamu nyusun bab 1, saya koreksi, dibalikin lagi gitu ya. Terus nanti bab 2 juga kamu bikin kerangkanya. Bab 2 itu ada tinjauan pustaka, ada tinjauan studi, ada subbab yang terkait dengan library yang digunakan. Nah, selama proses itu kan nanti bolak-balik tuh ya, biasanya setelah saya koreksi. Nah, baru nanti finalnya itu di UAS. Nah, jadi sebetulnya kesempatan UAS itu ya finalnya harus sudah jadi proposal yang bisa diajukan buat tugas akhir. Nah, penilaian itu sebetulnya per step. Ya, jadi penilaian nggak hanya satu, termasuk misalnya saya selalu menilai ketepatan waktu. Ya, ada yang mahasiswa ya entah kenapa dia selalu ngumpulnya tuh di minggu paling akhir. Jadi paling akhir tuh dia ditumpuk nggak ngerjain dengan beragam alasan, tiba-tiba semua jadi barang jadi, sudah jadi proposal bab 3. Nah, kalau saya begitu saya gimana mau menilai per tahapannya? Ya seperti itu udah jelas nggak bisa. Jadi harusnya kan saya menilainya per step. Jadi jangan ujuk-ujuk gitu ya. Oh tiba-tiba kamu pakai metode A. Dasarnya pakai metode apa? Kenapa metode A itu digunakan? Kan saya jadinya malah nggak tahu. Nah itu harusnya per step tuh ada. Sehingga nanti kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu tulis ya. Dan nanti kamu tahu ada tidak referensi yang bisa kamu gunakan sebagai referensi. Jadi takutnya gini kamu, oh udah deh pakai metode A saja. Tapi ternyata metode tadi misalnya udah out of date ya sehingga kan penelitiannya tidak berkembang. Akhirnya Anda kesulitan sendiri mencari referensi ya yang akan kamu gunakan di penelitian. Atau misalnya kenapa kamu milih metode tersebut? Kalau nggak ada dasarnya, kamu belum punya kapasitas yang cukup gitu ya untuk memilih kenapa pakai metode tadi untuk penelitian yang kamu lakukan. Kalau kamu kan belajar algoritma ya hanya membangun logika ya. Tetapi kan kamu nggak punya kapasitas kenapa PCA itu digunakan untuk klasifikasi gitu ya. Dan kenapa harus pakai PCA? Kenapa nggak pakai SVM gitu? Kenapa nggak pakai CNN? Kenapa kamu pakai CNN nggak pakai ANN misalnya? Nah seperti itu kan kapasitas kamu belum memadai. Jadi paling gampang ya itu semua bergerak dari jurnal. Jadi ketika meneliti itu semua harus ada tahapannya. Kalau nggak ada tahapannya tiba-tiba ujuk aja, ujuk-ujuk akhirnya outputnya jadi, ya saya pun menilainya jadi bingung gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terkait dengan topik sih yang saya tahu kalau nggak salah Pak Fenci katanya mau ngasih topik ke Anda. Kalau Anda kira-kira bingung dengan topik gitu. Nanti kan beliau bisa ngebimbing tugas akhir. Jadi dia mau ngasih topik gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, materinya mungkin bisa kita lihat seperti ini. Pengantar, baru apa jenis-jenis penelitian. Yang ketiga, bagaimana kita memilih proyek. Yang keempat, bagaimana kita mendefinisikan masalah. Yang kelima, ini harusnya pembahasan topik itu kamu udah masing-masing udah bisa mengatakan topik apa yang kamu buat. Ya. Yang keenam, studi literatur. Ya. Di sini ada literatur review, berarti kamu mereview jurnal. Lalu ngecek sumber-sumber yang akan kamu gunakan itu ada atau tidak di internet. Kamu cek semua sumbernya. Referensinya ada atau tidak, textbooknya atau e-booknya ada atau tidak. Nah itu semua kamu cari sampai di minggu ke-6. Sebetulnya dari minggu awal pun kamu seharusnya sudah mulai bisa aktif mencari ya kira-kira apa sih yang
akan kamu lakukan di penelitian. Itu sebetulnya ya tinggal balik lagi nih ke materi yang pernah kamu pelajari di kampus ya. Jadi kamu sampai dari semester 1 sampai sekarang ke semester 7, ya harusnya kamu sudah punya gambaran. Ya. Kira-kira bidang apa yang akan kamu kaji ya di penelitian. Lalu di sini menguji hipotesa atau merumuskan. Kalau hipotesa itu sebenarnya begini, pada penelitian ini saya akan membuat klasifikasi dengan menggunakan SVM. Nah, itu sebetulnya sudah suatu hipotesa. Berarti saya sudah bisa berasumsi di penelitian saya, SVM ini bisa digunakan untuk klasifikasi. Jadi seakan-akan kita bisa menduga untuk sementara. Tinggal di penelitian itu kita buktikan, ya betul nggak SVM itu bisa kita gunakan di penelitian atau di masalah kita gitu. Nah, bab 8 itu di sini ada presentasi proposal penelitian tugas akhir 1. Nah, kalau sampai sini saya sebetulnya harus punya gambaran bab satunya kamu tuh seperti apa. Ya, dari 6 review jurnal, 7 kamu sudah bisa mempertimbangkan metode apa yang dipilih. Yang ke-8, kamu sudah bisa mengatakan apa masih masalah yang akan dibuat. Tentang masalah itu kan ada di bab 4 ya. Masalah apa yang akan kamu selesaikan dan metode apa yang kamu pilih di minggu ke-8 itu harus sudah selesai, sudah ada. Ya, jadi kalau minggu 9 kalau waktunya udah selesai ya saya nge-review aja paling dari hasil presentasi yang Anda lakukan gitu, kira-kira kekurangannya di mana. Atau biasanya saya suka mengasih masukan langsung ketika kamu presentasi. Nah, yang minggu 10 itu kita mempelajari struktur penulisan dari dokumen tugas akhir. Kan nanti Anda nulis tuh bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Struktur dokumennya seperti apa kita bahas di situ, ya. Kalau template untuk informatika itu kan menggunakan latex ya. Nah, saya sarankan sih dari mata kuliah metodologi penelitian, Anda sudah mulai menggunakan latex. Dan di sini tuh ada jurnal publikasi. Nanti kita lihat seperti apa sih template jurnal untuk informatika. Yang 11 ini masalah pengumpulan data dan analisa data. Jadi kamu di situ harus sudah bisa bercerita nih. Untuk penelitian yang akan kamu lakukan, ada tidak datasetnya. Nah, di situ kamu harus sudah mulai bisa tahu. Nggak mungkin kamu mau melakukan penelitian, tiba-tiba datasetnya nggak tahu, atau datasetnya tidak punya. Ya, kalau kayak gitu gimana mau nguji nanti? Ya, kamu mau ngumpulin sendiri, wah emang sanggup gitu ya? Data apa dulu yang akan kamu kumpulkan? Kalau misalnya kemarin main-main dengan audio ya, yang kalau nggak salah Pak Heri itu, suara orang, ya suara orang kamu mau ngerekam suara sendiri ya silahkan. Tapi apa cukup nggak hanya suara kamu sendiri gitu? Dasarnya apa? Hanya menggunakan suara kamu sendiri. Nah, berarti kan kamu mungkin harus merekam suara orang lain. Nah, kalau merekam suara orang lain itu kan nggak bisa sekali. Itu harus berulang-ulang. Paling nggak misalnya 10 sampel. 10 sampel dari 10 orang. Berarti itu sudah ada 100 sampel. Nah, itu contohnya dataset. Atau misalnya yang lain lagi ya. Yang lain lagi itu contohnya apa ya? NLP. Pemrosesan bahasa alami, ya main-main dengan kategorisasi berita, yang itu udah banyak ya. Nah, berarti kan kamu harus ngumpulin semua berita tuh, ya yang akan kamu gunakan di penelitian. Berita itu kalau kategorisasi berita, misalnya kamu bikin jadi 5 kategori, berita politik, berita apa, politik, olahraga dan lain-lain. Berarti kan kamu harus ngumpulin tuh berita yang terkait dengan kategori tadi. Dan beritanya kan nggak bisa satu, bisa jadi satu kategori itu ada 200 berita. Kamu dapetin dari mana? Ya, wah, kamu mau ngambil sendiri aja dari website. Kamu cari fungsi regex buat ngeekstrak. Ya, silahkan kalau seperti itu. Itu contoh data sampling. Dan dengan begitu pun kamu harus punya alasan ya, kenapa kamu menggunakan datasetnya misalnya 1000 data. Ya. Untuk 5 kategori ini masing-masing berarti 200. Atau gimana kalau misalnya kamu punya pakai datasetnya tidak imbang. Misalnya ada 5 kategori berita. Nah, bagian politik ini sangat besar datasetnya. Ada hampir 30%-nya. Nah, yang 70% itu sisanya dibagi oleh 4 kategori yang lain. Nah, kalau kayak gitu kamu harus bisa ngejelasin, kalau datasetnya tidak imbang, itu tepat nggak penggunaan metode yang kamu pakai? Atau apa metode pengukuran yang harus kamu gunakan kalau kamu menggunakan dataset yang tidak imbang? Nah, kayak gitu-gitu kan harus dipikirin dari awal. Ya. Kalau bikin aplikasi implementasi buat orang informatika kayaknya nggak terlalu kompleks ya. Beberapa boleh pakai library, tetapi metode utama itu selalu disarankan
kamu membuat sendiri gitu. Jadi jangan sampai metode utamanya kamu pakai library, itu nggak boleh kayak begitu harusnya. Jadi harusnya dibuat sendiri. Walaupun saya nggak mau bohong ya, ada juga yang kemarin itu yang metode utamanya dia pakai library. Kenapa? Ya, karena memang kemampuan codingnya mungkin rendah ya. Kalau buat kita sih daripada begini salah begitu salah ya akhirnya kita main dinilai aja. Cuman ternyata pakai library pun nggak gampang. Ternyata ada mahasiswa yang nggak bisa pakai library. Contohnya ketika di tes ditanya apa parameter dari library tersebut? Ini parameter apa parameter dari metode tadi? Dibilangnya metode ini nggak ada parameternya, Bu. Ah, apa benar gitu ya? Suatu metode yang ada itu nggak pakai parameter. Nah, kalau metode yang nggak pakai parameter, siapa sih yang mau pakai ya metode tadi? Nah, sebetulnya padahal dia ada. Metode itu ada parameternya. Cuman parameter yang dipakai itu parameter yang default. Nah, lucunya tuh kenapa mahasiswa kayak begitu aja nggak tahu. Nah, ada kasus kayak begitu. Jadi jangan sampai Anda tuh terjadi hal seperti itu, ya. Kalau misalnya contoh pakai library, kalau saya sih biasanya nyuruh ke anak bimbingan tuh suka begini. Sebelum kamu memutuskan metode atau sebelum kamu memulai implementasi, ya coba dulu dia mengerjakan pakai library gitu. Jadi biar dia tahu ya gambaran apa yang paling tepat, metode apa yang paling tepat digunakan untuk penelitian. Kalau saya misalnya di image kan gini, dia mau membuang noise. Membuang noise itu kan banyak metode nih. Nah, satu jurnal mengatakan pakai metode A. Nah, berarti kan saya paling gampang ya udah kamu metode A-nya diuji dulu pakai library gitu. Sehingga kita tahu hasil akhirnya seperti apa. Nah, atau ya udah kamu bandingkan aja semua metode yang ada di library tadi untuk membuang noise. Nah, dia nyobanya pakai apa? Ya pakai fungsi yang sudah siap pakai gitu. Sehingga nanti dia ketika implementasi nggak mikir lagi, ini kayaknya bisa dikerjakan atau enggak ya gitu. Kayak kayak orang apa sih galau. Ini bisa dikerjakan nggak? Ini layak nggak atau tidak dikerjakan? Nah, biasanya kalau sudah seperti itu saya minta mereka, ya udah kamu coba dulu pakai library. Nanti kalau hasilnya kira-kira bagus, kamu cuma tinggal dirubah ke bahasa pemrograman yang dipilih gitu. Ya, bahasa pemrograman sebenarnya boleh apapun. Yang penting kamu harus bisa menjelaskan ya, kenapa kamu pakai bahasa pemrograman itu. Nah, seperti itu sebetulnya paling bagus. Jadi nggak hanya kamu diajarin Java, diajarin Python, ya udah pakai itu. Nah, itu bukan jawaban ya. Nah, kemudian setelah teknik data sampling, berikutnya nanti kamu harus bisa presentasi ini. 12-13 itu presentasi sama nanti yang reviewnya di minggu ke-14. Jadi jelas kalau di sini tuh Anda yang diminta proaktif. Nah, kalau yang masalah terkait dengan jurnal itu ada di chapter 12 ya. Gimana cara Anda menyusun jurnal gitu. Jadi jurnal itu dipakai setelah kamu selesai melakukan penelitian. Kamu sudah selesai melakukan penelitian, udah sidang, udah lulus, dokumen TA-nya mau submit ke ITHB, baru kamu nyusun jurnal. Ya, jurnal itu rangkuman dari penelitian. Paling bagus kalau jurnal itu ya jurnal itu bisa aja nanti kamu gunakan ya, kamu simpan di kamu publikasikan gitu. Itu bagus kalau kamu nanti penelitian dapat jurnal bisa dipublikasikan. Yang baru satu orang yang mahasiswa yang jurnal penelitiannya dipublikasikan itu punyanya Jovin. Punyanya Jovin angkatan 2015. Dia masuk ke jurnal internasionalnya Binus karena memang anaknya rajin gitu. Dan yang ngebimbing Jovin juga nggak susah-susah mengarahkan gitu karena anaknya rajin gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Ada pertanyaan sampai sini? Coba. Paham nggak kira-kira apa yang akan dipelajari? Ini tuh mata kuliah wajib. Jadi Anda suka atau tidak, ini harus dilalui. Setahu saya yang pasti itu mau sharing itu Pak Vence buat sharing. Kira-kira topiknya apa? Oke. Kesulitan apa yang paling banyak terjadi? Kesulitan itu ketika Anda membaca jurnal. Jadi di awal membaca jurnal itu tidak mudah. Nah, terus kalau ketika awal
eee, Anda membaca jurnal itu sulit, biasanya kenapa? Kan Anda nanti di sana ketemu dengan istilah-istilah yang baru ya, mungkin ada metode yang aneh-aneh kalau sekedar, oh ada CNN, nanti ada YOLO gitu ya, ada AlexNet. Nah, itu kan banyak istilah yang macam-macam. Atau nanti mungkin ada metode metode yang lain lagi. Nah, mahasiswa tuh kalau saya perhatikan ya sebetulnya bukan kesulitan. Jadi ketika dia membaca jurnal, banyak ketemu jurnal itu kan isinya, eee, belum tentu jurnal itu menjelaskan sangat detail. Jadi jurnal ini ada 2 macam. Ada technical journal, ada technical journal, ada, review journal. Kalau review journal itu biasanya si peneliti cuman mengangkat satu topik, lantas yang dikerjakan itu hanya membanding-bandingkan metode. Nah, itu namanya review journal. Jadi misalnya dia mengangkat topik yang terkait dengan klasifikasi data. Nah, klasifikasi data itu kan banyak metode ya. Nah, lantas dia membanding-bandingkan. Ini loh klasifikasi pakai PCA, yang ini pakai SVM, gitu ya. Harusnya kalau mau orang membandingkan itu metodenya yang kategorinya sama. Jadi ibaratnya kalau kita bandingin apel ya dengan apel lagi gitu. Jadi jangan sampai metode deep learning dibandingkan dengan metode statistika yang sederhana. Nah itu kan kayak nggak fair ya kalau membandingkan seperti itu. Nah ada jurnal yang sifatnya review. Kalau review itu dia hanya membanding-bandingkan semua metode yang ada, ya. Terus dia ngasih hasil pengujiannya. Oh, jurnal A datasetnya apa, akurasinya berapa. Dia membandingkan dan dia menyimpulkan. Jadi plus minus dari metode itu apa, itu ditulis di jurnalnya. Nah, tetapi ada juga jurnal yang sifatnya technical. Nah, kalau technical jurnal, dia itu menulis, uh, ya technical dia cuma ngangkat satu topik, satu judul ya, misalnya klasifikasi apa menggunakan PCA. Nah, di situ dia menjelaskan teknisnya, tahapannya bagaimana. Nah, itu technical jurnal. Nah, kadang kalau membaca jurnal, pastilah kalau mereka pertama merasa tidak paham. Karena sulit ya, di situ ada metode yang baru, dan lain-lain. Terus rata-rata kan jurnal itu harusnya yang bagus, yang terindeks. Jadi bukan hanya jurnal sekedar jurnal, kamu ketemu dokumen PDF 2 kolom udah dianggap jurnal, ya nggak kayak gitu. Ya, jurnal itu harus jelas siapa pemiliknya. Kan gitu ya. Kalau pemilik yang bagus itu kan terindeks. Semacam yang punya IEEE itu kan terindeks. Dan itu sebetulnya kalau jurnal beneran itu berbayar, mahal. Mungkin ITHB pun juga nggak sanggup. Karena gini, kalau saya misalnya mau buka account nih di IEEE, itu tuh sebetulnya saya misalnya sukanya topik terkait dengan image processing. Nah, bukan berarti saya itu bakal dapat materi semua yang terkait dengan image processing. Jadi di jurnal itu dia sangat ngebagi lagi ke dalam field yang sangat kecil-kecil gitu loh. Ya, jadi satu satu topik itu dia pecah-pecah lagi gitu. Jadi kesannya pelit banget. Kayaknya ini belum ngeload deh trikinya. Jadi mereka tuh ngebagi satu topik tuh ke dalam bidang yang lebih kecil-kecil gitu. Dan biayanya sangat mahal. Kalau misalnya kita sekedar online, terus kita langganan jurnal online, terus kita main download-download gitu aja, itu nanti kena charge lagi gitu. Jadi mereka sangat pelit gitu berbagi hasil penelitian. Biaya mahal, bidangnya kecil-kecil seperti itu. Jadi yang paling sulit ketika penelitian tuh kamu review jurnal. Ya, sulit karena di situ ada metode metode yang mungkin kamu baru pernah dengar. Nah, kalau di informatika, kan nggak semua tuh metode-metode itu harus dipelajari. Kamu udah dikasih bekal algoritma untuk membentuk logika, ya. Terus nanti kalau kamu mau optimasi algoritma, ada Strago. Nah, kalau misalnya kamu kesulitan baca jurnal, itu sebetulnya kata-kata yang ada di jurnal itu bisa dijadikan keyword untuk melakukan pencarian ke referensi yang lain. Jadi kalau kamu dapat kesulitan, ya baca aja scan isi jurnalnya ya, asal baca cepat seperti apa. Dari situ kan kamu bisa muncul dapat keyword-keyword. Nah, dari keyword itu kamu cari lagi ke referensi yang lain. Jadi biar masalahnya jelas. Jadi biar lebih clear. Nah, kalau saya perhatikan mahasiswa tuh nggak mau melakukan seperti itu. Jadi dia males. Rasanya tuh apa ya? eh, ya nggak mau aja. Jadi mereka selalu puas dengan, ya pokoknya saya mau melakukan penelitian tentang ini, Bu. Mau Ibu setuju, mau enggak, terserah. Banyak yang karakteristik masalah itu kayak begitu. Dengan kata lain ya, bahasanya seperti itu. Kalau saya katakan yang gini terlalu gampang, dia tetap aja ngotot. Pokoknya saya berbelit-belit gitu. Pokoknya saya mau ini gitu. Nggak tahu gimana dasar logikanya dia milih metode. Padahal kan dia bisa aja
cari referensi lagi yang lain gitu dan sebagainya. Itu harusnya bisa gitu. Jadi paling sulit itu nge-review jurnal. Itu penting review jurnal. Kalau kamu nggak mau review jurnal gimana? Ya silakan aja kamu nggak mau review jurnal. Tapi mana ya? Nggak ada review di sini. Belum sampai ke waiting room kok di sini. Jurnal itu sebetulnya cara cepat Anda memahami masalah itu dari jurnal penelitian. Jadi kita pakai sistem shortcut, ngelihat penelitian apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Sekarang misalnya, oh ada teknik klasifikasi berita menggunakan apa RCNN gitu ya. Nah kan kita nggak tahu kalau kita nggak baca dari jurnal, kita bakal bingung. Kenapa metode itu dipilih gitu? Kalau kita menentukan sendiri, belum ada kapasitas Anda buat seperti itu. Jadi paling gampang kita belajar dari hasil penelitian yang sudah ada gitu. Nah, baru dari hasil penelitian yang sudah ada itu kamu kembangkan lagi. Bisa dilihat dari kelemahannya, apa sih yang belum diselesaikan, atau bisa juga masalahnya sama, lantas Anda ubah metodenya. Itu bisa. Jadi boleh bergerak dari masalah atau kamu mau bergerak dari metode. Itu dua-duanya boleh. Mana Rizky? Itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi yang mau nggak mau nggak mau ya kamu harus ini. Boleh aja kalau kamu punya topik mau tanya ke kira-kira dosen siapa yang bisa ditanya ya silahkan ya. Saya kasih PPT ya di classroom. Ada beberapa poin yang masih kosong-kosong karena aturan di kampus gitu. Jangan dikasih lengkap. Jadi mahasiswa biar ada nulisnya. Kalau enggak nanti kamu jadi nggak ngikuti katanya seperti itu. Jadi kamu boleh aja nanti lihat dari slide ini bagian yang kosong kamu tambahkan. Tahu ya output kuliah ini jadinya kamu diminta membuat proposal. Ada yang sudah punya topik? Ini kelas ini ada yang kemarin masih kerja praktek ya? Udah beres semua belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kapan? Belum, Beresnya Bu. kapan? Belum, Nanti, Bu. nanti semua datanya disimpan ke portal ya, ke portal ITHB. Kalau kemarin ada yang nanya, HP-nya bisa diperpanjang nggak? Kalau diperpanjang itu kebijakan kampus tidak ada ya. Jadi kontraknya itu sesuai dengan kontrak awal. Karena anggap deh takutnya kamu di tengah jalan ada apa-apa ya kita sulit mengatasinya gitu. Jadi kalau berdasarkan kontrak itu September selesai ya itu artinya ya udah sudah selesai kalau untuk kampus. Karena nanti Anda kan harus seminar juga dan lain-lain gitu. Semester besok kan Anda ngambil mata kuliah KP kan? Nah itu buat seminar kerja praktek. Jadi kalau ada yang nanya, bisa nggak Bu KP-nya diperpanjang? Oh kampus nggak ada istilah memperpanjang. Jadi kita berdasarkan kontrak awal saja. Ya, dari kontrak awal KP itu seperti apa itu yang akan dijadikan acuan buat kita untuk ini, untuk menyelesaikan KP. Tadi yang di waiting room masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Nah, kita lihat ke materinya dulu ya. Mungkin nanti sebetulnya nanti kamu yang harus banyak menyelesaikan tugas. Kalau dibandingkan dengan teori ya saya dibatasi betul-betul teori yang terkait dengan informatika. Kalau terlalu banyak teori juga ribet ya. Yang penting outputnya aja Anda nulis dengan benar. Ini ini mungkin sasarannya tadi. Jadi kamu harus memahami teori dan konsep penelitian, terutama di bidang informatika.
Kan ada bedanya, ya penelitian di bidang informatika atau di bidang yang lain, bidang sosial itu beda. Lalu di sini kamu harus tahu nih tahapan meneliti itu bagaimana, ya, mendefinisikan masalah, mereview jurnal, membuat kerangka pemikiran, lalu kamu menetapkan metode apa yang akan digunakan, itu berarti kan sudah melakukan hipotesa. Mengumpulkan dan menganalisa data, ya, cari datasetnya. Contoh kemarin itu misalnya ada yang datasetnya mengumpulkan sendiri ya, dia itu mau membuat penjadwalan. Jadi membuat penjadwalan di kayak di SIA gitu. Kalau sekarang kan membuat jadwal, saya menentukan nih, saya mau ngajar hari apa saja. Nanti yang dosen yang lain pun ditanya sama gitu ya. Nah, ketika menyusun jadwal, biasanya jadwal itu disusun secara manual. Nah, otomatis kan sebetulnya kasihan yang nyusun jadwal ya, karena kan nggak boleh bentrok gitu ya. Eh, lalu mahasiswa itu nggak boleh ada yang eh, tabrakan. Nah, itu kan semua dicek manual. Nah, paling bagus itu kalau ada sistem ya yang bisa otomatis nge-generate jadwal. Jadi yang diinput ke sistemnya misalnya eh, data saya yang diinput. Saya mau ngajar hari apa saja. Saya mau ngajar hari apa saja. Ada berapa mata kuliah. Itu semua diinput ke dalam aplikasinya. Nanti aplikasinya bisa menyusun jadwal ya, dan tidak boleh bentrok. Dengan mahasiswa nggak boleh ada jadwal yang bentrok, dosen nggak boleh eh, ruangan bisa diatur gitu ya, itu diatur secara otomatis. Nah, contoh kalau kasus kayak gitu ya, penjadwalan yang optimal. Suatu hipotesanya misalnya dia gini, membuat penjadwalan optimal dengan genetik algoritma genetik. Nah, dengan menetapkan algoritma genetik, itu sebetulnya kita sudah membuat hipotesa, dugaan sementara. Jadi asumsinya kita menganggap bahwa algoritma genetik itu bisa digunakan untuk membuat penjadwalan, gitu ya. Nah, tetapi ini kan baru hipotesa. Hipotesa itu harus dibuktikan. Nah, dengan membuat hipotesa itu harus ada dasarnya. Jadi kamu nggak hanya sekedar asal ngomong aja, oh pakai algoritma genetik tuh kayaknya bisa. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi gimana cara ya bahwa ketika kita melakukan penelitian itu ada jaminan ya bahwa metode yang dipilih itu bisa kita gunakan gitu ya untuk membuat penjadwalan misalnya. Nah, itu berarti yang harus Anda kerjakan adalah membuat review jurnal. Nah, jadi kamu mengamati dari jurnal yang ada. Jadi, oh ternyata genetik algoritma bisa buat penjadwalan yang optimal. Oh ternyata genetik algoritma bisa membuat optimasi ketika motong kaca. Ada satu kaca ini kan ada satu plat gede. Gimana cara nih kaca ini mau dipotong-potong, mau dijual ya berdasarkan potongan-potongan. Ada yang pesan berbentuk lingkaran, ada yang pesan berbentuk kotak, ada pesan yang berbentuk segitiga dengan ukuran yang macam-macam. Nah, gimana cara biar potongan kaca itu nggak banyak kebuang, dioptimalkan menggunakan genetik algoritma. Oh, itu ternyata bisa. Nah, itu harus ada jurnal referensi. Oh, ternyata genetik algoritma bisa buat optimasi lahan parkir. Ya, misalnya ada satu layout parkiran. Terus gimana cara nih biar mobil yang masuk ke dalam parkiran itu optimal? Oh, ternyata yang optimasi seperti itu bisa menggunakan algoritma genetik. Nah, itu harus ada referensinya. Sehingga nanti kamu bisa membuat hipotesa. Oh, kamu mau mengoptimasi lahan parkir atau mengoptimasi gudang dengan menggunakan algoritma genetika. Ya. Nah, berarti ketika membuat hipotesa itu harus ada dasarnya gitu maksudnya. Jadi nggak hanya sekedar kayaknya bisa, nggak boleh seperti itu ya. Karena kalau kamu hanya kayaknya bisa, ketika kamu melakukan penelitian juga bakal bingung sendiri, akan galau. Ini bisa nggak ya dikerjakan? Nah, seperti itu ya. Nah, baru kamu nanti harus bisa ngumpulin data dan menyusun laporan. Laporan itu tadi proposal bab 1 sampai bab 3. Kalau kamu mulus semua membuatnya ya sampai semester ini, artinya semester besok, semester genap, kamu sudah bisa mulai mengajukan ke seminar. Ya. Nah, kalau semester genap itu keuntungannya ya, semester besok itu kamu mengerjakan tugas akhir itu waktunya cukup lama ya, karena besok itu kan mulai dari Januari ya kalau nggak salah. Januari sampai Juni, Juli itu kamu masih bisa dikasih kesempatan buat menyelesaikan tugas akhir. Nah, yang kasihan itu sebenarnya yang tugas akhir sekarang nih, bulan Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember kurang lebih 4 bulanan.
4 bulan tuh harus bisa mengerjakan tugas akhir, dan itu pertengahan Desember itu sudah sidang yudisium. Sidang yudisium tuh artinya kan semua berkas harus sudah masuk. Ya kebayang nih yang sekarang itu yang ambil beberapa waktunya mepet. Cuman kalau kamu yang sekarang ambil metodologi penelitian, asumsinya lulus, nggak ada masalah, baru nanti di semester genap kamu ngambil tugas akhir, waktunya sebetulnya cukup ideal ya buat melakukan penelitian. Nah, asal kamu waktu sekarang dimanfaatkan saja gitu dengan apa? Dengan optimal. Nah, nanti tadi ya, ini mungkin yang ada di learning outcomes tadi yang sudah kita bahas. Ya. Jadi kamu intinya harus bisa membuat ini tuh tugas perorangan. Dan yang harus kamu ingat itu nggak ada tugas yang sama gitu loh ya. Bisa saja masalahnya sama. Kalau kamu masalahnya sama berarti dengan teman kamu metodenya yang berbeda gitu. Bisa juga pakai metode yang berbeda ya, metode yang sama, masalahnya masalahnya berbeda, metode boleh sama ya. Atau masalahnya sama, metodenya harus berbeda gitu. Jadi kalau kamu satu optimasi pakai genetic algorithm, satu lagi optimasi menggunakan N koloni. Nah, itu kan metodenya sudah beda. Tapi kamu bisa bergerak dari masalah yang sama ya. Nah, di sini nanti pendekatannya tadi ya, kamu yang aktif presentasi, ya kita sifatnya diskusi, terus nanti yang kamu yang harus proaktif mengerjakan apa yang diminta. Karena itu nanti bakal jadi komponen dari dokumen tugas akhir kamu. Jadi kita tambah sulam, tambahin dikit gitu loh ya. Sehingga nanti bakal jadi satu dokumen yang utuh di ujung akhir semester gitu. Lalu di sini kamu harus mengerti tahapan penelitian. Ya, tadi jangan sampai ujuk-ujuk gitu ya. Nah, mulai nanti kita cari dari topik. Ya, dari topik tuh gimana ya? Ya kamu pilih kira-kira apa sih yang kamu suka. Kamu pilih dari apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai. Kalau nyari topik itu jangan kepaksa. Kamu sukanya di mana sih? Jangan sampai terpaksa. Kalau terpaksa nanti kamu mengerjakannya nggak enak gitu ya. Lalu di sini juga harus ada buku referensi ya. Kalau buku referensi sebenarnya tidak dibatasi sampai 5 tahun. Ada beberapa buku yang sudah lama misalnya terbitnya ya, itu nggak masalah. Lalu kamu harus tahu nih konsep dan mengaplikasikannya dalam penelitian kamu. Jadi dari tahapannya milih topik, sudah milih topik nanti kamu cari jurnal terkait. Setelah jadi cari apa jurnal terkait, biasanya saya minta kamu nge-review jurnal. Dari review jurnal muncullah bab 1 gitu ya. Setelah bab 1 baru next-nya ke bab 2, ke kerangka pemikiran, ke urutan proses global di bab 3. Nah, itu harusnya seperti itu tahapannya. Nah, ini kamu wajib membuat proposal ya. Saya nggak akan bingung menilainya kalau Anda tiba-tiba mengumpulkan hanya di ujung, di akhir. Itu pun kadang membuatnya tuh asal, karena kamu nggak ngikutin tahapannya, stepnya nggak kamu ikuti. Lalu di sini kamu harus mencari referensi sebanyak-banyaknya dari website, dari jurnal jurnal ilmiah. Ada satu misalnya teman saya cerita dia selalu ngebimbing, dia tuh jurnalnya itu lebih dari 30 untuk satu mahasiswa. Ada yang dia maunya seperti itu. Kalau mahasiswanya nggak nurut ya udah disuruh bimbingan sama yang lain. Ada yang seperti itu. Karena apa? Dia mau mencari sesuatu yang sifatnya eh, terbarukan gitu. Jadi dia mau nyari sesuatu yang baru gitu, bukan yang hanya yang umum. Nah, kalau buat jurusan S1 sebetulnya kamu cukup aja mengerjakan ya hal yang belum pernah dikerjakan di kampus. Itu batasannya ya. Karena kalau kamu harus nyari yang baru sebetulnya bukan level S1. Jadi kamu cari saja sesuatu yang di kampus di ITHB belum pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Lalu tadi ya buat proposal baru kamu nanti saya akan mengevaluasi gitu. Kira-kira arahnya sudah betul atau tidak. Jadi kalau di mata kuliah ini ya, kalau mahasiswa ngomong sesuatu, saya cuma bilang, oh iya silakan, oke, ya silakan saja. Kalau mahasiswa digituin ternyata ada yang bingung. Karena buat saya sih semua ya silakan aja. Cuma nanti tinggal kamu aja urusin dengan pembimbing kamu gitu. Segini tuh, kalau saya bilang oke, artinya oke lah batas minimumnya itu sudah tercapai gitu. Cuman selebihnya ya tinggal kamu komunikasikan dengan calon pembimbingnya gitu. Kira-kira ini mereka dia udah setuju nggak? Kalau memang misalnya ada yang kurang ya digali lagi gitu.
Ada nggak yang mahasiswa yang ganti topik? Medpen, setelah medpen nanti dia ketika TA-nya ganti topik. Ya ada kayak begitu. Ada yang penting dia cuma lolos mata kuliah ini aja, biar nanti dia bisa tugas akhir. Ada yang seperti itu, ya. Tugas akhir itu di ITHB lucu-lucu. Ada yang ngambil kalau nggak salah sampai 5 kali. Jadi ngambil 5 kali tugas akhir, terus dia nggak pernah mengerjakan dari yang pertama kali ngambil nggak dikerjain. Pas sudah pengulangan kelima dia ngambil TA-nya, baru dia kerjain dan dikerjakannya lucu ya versinya dia, dan akhirnya dia ke kita cuma ngancem, pokoknya Bu kalau saya nggak dilulusin saat ini saya nggak bakal nerusin. Nah kalau gitu kan kita juga bingung ya, kalau mahasiswa sampai putus nggak meneruskan juga kasihan. Tapi kok lucu gitu, jadi ketika ngambil TA yang pertama ke satu, kedua, ketiga, keempat nggak ngapa-ngapain, pas kelima ngerjain asal dan ngancem lagi. Nah itu kenapa kalau mahasiswa ada yang model kayak begitu? Coba saya harap kamu nggak seperti itu ya. Nah, jadi lebih baik ketika kamu ngambil mata kuliah TA ya, ayo cepat dikerjakan ya. Malah yang TA sekarang pun juga kita sarankan, sekiranya kamu nggak sanggup karena waktunya mepet, ya nggak usah ngambil tugas akhir. Ada contoh yang bagus ya, mahasiswa saya pernah ngebimbing mahasiswa yang dia udah kritis banget. Dia itu udah calon drop out. Udah semester ketika dia TA itu dia udah ujung kalau nggak lulus berarti dia sudah drop out. Nah untungnya dia itu mengerjakan karena kalau calon drop out berarti dia mengerjakan di semester genap ya. Dia di semester genap dia mengerjakan serius. Cuman yang saya suka dari orang itu, walaupun dia calon drop out, tapi dia malah mengerjakannya tuh dengan konsisten dan idealismenya masih ada gitu. Jadi nggak ada udah deh kalau dosennya kita ngasih tahu kita koreksi itu dia dikerjakan, ditindaklanjuti. Jadi nggak hanya sekedar lip service, ini Bu udah gitu. Tapi ketika saya lihat yang dikoreksi hanya yang kita kasih tahu aja, ini loh bagian ini salah gitu. Tetapi di bagian lain kalau ada yang hal yang sama, pola kesalahan yang sama dia nggak dikoreksi misalnya. Nah ada yang kayak begitu. Tapi ini dia walaupun udah waktunya mepet, ya udah mepet mau drop out, mau DO, dia tetap aja konsisten mengerjakan. Ya dengan bagus saya rasa, dan TA-nya tidak judul lumayan bobotnya bagus gitu. Bagus tentang optimasi penjadwalan. Ini kaitannya dengan teknik industri. Jadi contohnya misalnya kalau kayak satu supermarket atau toko semacam retail gitu ya. Nah, dia kan kalau satu stok barang sudah habis, itu kan artinya harus ada ada yang ngirimin barang ya ke perusahaan tadi. Kalau ada satu barangnya sudah habis, nanti dia minta dikirim ulang. Nah, dia bikin semacam penjadwalan. Jadi dari sisi pengirim itu gimana cara biar penjadwalannya optimal. Ya, jadi ketika ngirim itu kan mobil tuh kapasitasnya macam-macam gitu ya. Mobil kapasitasnya macam-macam, terus ketika toko ya, misalnya Lotte, minta dikirimin barang, itu kan dia juga punya time window. Jadi bukan berarti gini, tolong stok mie instannya habis gitu ya, tolong dikirim hari ini pukul 2. Nah itu time window, karena dia nggak di luar pukul 2 dia nggak mau menerima kiriman. Kalau terlalu cepat itu barangnya mau ditaruh di mana gitu ya. Kalau terlalu lambat siapa yang akan mengerjakan? Nah itu kan ada time window. Dan dia mungkin lote di Bandung nggak hanya satu. Dia contoh kasusnya itu kalau nggak salah di Alfamart. Alfamart kan tokonya banyak. Nah itu gimana cara? Nanti ada orang yang ngirim barang dari gudang. Kalau stoknya sudah habis, dikirim dan dia bikin penjadwalan yang optimal. Termasuk kapasitas mobil. Terus ada time window tadi. Time window itu kan kalau itu waktu yang strict ya, artinya ketika dikirim waktunya nggak boleh delay atau terlalu cepat gitu. Terlalu cepat itu artinya kalau nggak ada yang ngurusin barang bisa aja taruh di trotoar. Ya kalau hilang gimana misalnya. Nah itu optimasi penjadwalan, termasuk dia bisa tahu cari rute yang paling optimal. Jadi rute yang paling optimal tuh pada satu saat nih barangnya mau dikirim ke 10 toko. Nah ya, dan di situ ada time window-nya.
Ada batas waktu yang strict. Nah, sistemnya bisa menentukan rutenya. Rutenya itu mau ke toko mana dulu, sehingga rutenya bisa optimal. Dan lalu ya hal yang lain lagi, bagusnya itu ya, ketika dia nganter barang, sebetulnya mobil itu pun juga ambil barang. Jadi ada barang tertentu yang harus diambil. Sehingga ketika balik ke pool, mobil itu bukan dalam keadaan kosong. Ada juga barang yang diambil gitu dari toko tadi. Nah, itu dia bisa mengoptimalkan. Dan itu sebenarnya bukan hal yang mudah ya, karena itu implementasinya bisa ketika misalnya misalnya kita terjadi bencana, ya bencana yang yang besar, yang menghabiskan banyak resource. Terus di situ kita harus mendelivery barang gitu ya ke beberapa lokasi. Nah, sistem kayak begitu bisa digunakan ya untuk optimasi penjadwalan dan pengiriman. Ya, nah itu bagus tuh satu contoh kasus mahasiswa yang calon DO, dia idealismenya masih ada buat mengerjakan TA, malah ayahnya yang selalu menegur sampai datang ke kampus tuh. Sampai, "Bu, tolong dong anak saya jangan dikoreksi-koreksi terus. Ini kan waktunya udah habis. Kalau udah habis nanti anak saya drop out," gitu. Saya malah balikin aja ke orang tuanya. "Aduh Pak, anak Bapak ini hebat banget. Kenapa harus dibatasi untuk hal seperti itu? Kalau urusan drop out tuh urusan kampus. Yang penting anaknya yang masih punya idealisme itu harus dikasih semangat," kayak gitu. Akhirnya memang bagus tuh anaknya. Padahal dia kuliah 7 tahun, sekarang dia kerja di perusahaan yang bagus. Mungkin karena karakternya yang membuat orang lain tuh percaya sama dia gitu. Padahal kalau dilihat dari track record-nya, mungkin kita nggak bakal bisa tahu ya bahwa orang itu bakal ada di perusahaan itu sekarang, di posisi itu sekarang. Logikanya mungkin IPK-nya malah dia sempat gini, "Bu gimana ya kalau saya udah lulus IPK saya kecil." Nah, dia bilang gitu, "Kurang banget, jauh banget dari 3," gitu. Nah, tapi ternyata karena karakternya, dia bisa ternyata karena karakter itu menolong gitu, menolong dia seperti itu. Itu contoh tuh. Itu bagus kalau seperti itu. Jadi idealismenya ada, masih nulis dokumennya cukup, tulisannya cukup padat gitu. Daripada misalnya ada yang maunya kuliahnya cepet-cepet, tapi TA-nya asal. Ada yang model gitu ya. Jadi sebetulnya ya gimana ya, apalagi kalau misalnya IPK-nya cukup tinggi ya. Kalau kita biarin aja, yang untungnya dia nggak kumlot. Untungnya misalnya ada kasus dia nggak kumlot. Wah kalau sampai kumlot, tulisannya asal, apa jadinya kan? Ya, jadi kalau kamu yang IPK-nya tinggi, apalagi yang sini apa, ada yang mau cum laude, ada yang mau 3 tahun misalnya Adit, ya itu harus kamu saatnya buat membuktikan gitu, bahwa tulisan kamu itu layak ya buat dikatakan tugas akhir. Nah, oh ini masih pakai yang ini ya, saya sekarang pakai PPT yang ini. Ya, mana yang PPT ya? Mesti ganti dulu. Kalau kamu udah punya topik tugas akhir ya bagus. Ada yang sudah punya topik nggak? Kira-kira mau membuat apa gitu? Enggak. Saya sepertinya deep web data extraction, Bu. Oh gitu. Itu cenderung ke konsep apa, NLP? Data mining, Bu. Oh, data mining. Berarti apa? Main-main di regex gitu? Saya pusing ngejelasinnya, Bu. Dia apa? Ngekstraksi data apa dari web? Iya, dari web. Pattern recognition sih, Bu. Berarti nanti kalau Adit sudah yakin ya coba cari jurnal penelitiannya yang mendukung. Yang mendukung penelitian kamu nanti. Cari jurnal penelitian. Ada juga kemarin kasus begini ya. Dia itu kalau nggak salah NLP atau apa ya sama
Ada satu, ya itulah yang NLP kemarin siapa pemimpin. Jadi ada mahasiswa yang gini. Jadi dia tuh udah bikin sesuatu. Sebetulnya dari awal ketika metodologi penelitian juga saya agak sanksi ya dengan apa yang dia buat karena dia kompleks. Tapi dia kalau udah bicara tuh kesannya kayak, oh bisa kok Bu, ada kok Bu referensinya, saya pasti bisa seperti itu. Nah tapi ketika dia sudah seminar, ya, ketika dia sudah seminar, dia nggak bisa menyelesaikan. Jadi dia cuma menggampangkan gitu. Waktu medpen saya ngerasa ini anak menggampangkan selalu bergerak, iya Bu, ada kok. Malah dia langsung menyederhanakan gini, yang saya buat ini base-nya pakai bahasa Inggris, katanya gitu. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena mungkin library untuk NLP di bahasa Inggris itu banyak. Eh, apa ya, dia mau bikin sinopsis gitu, tapi dia bisa menyusun, membuat kalimat yang baru dari sinopsisnya tadi. Itu kalau nggak salah yang dia buat. Nah, terus ketika di tengah jalan, ketika seminar, dia itu nggak bisa melanjutkan apa yang dia buat. Nah, terus pembimbingnya keberatan kalau dia eh, setelah seminar baru ketahuan nih, dia sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kalau nggak salah dia masuk ke prasidang, tapi ternyata gagal atau gimana. Akhirnya dia mau ganti topik begitu saja. Jadi yang asalnya taruhlah yang dia kerjakan itu ada 4 tahap gitu ya. Terus dia mau main potong gitu aja. Jadi yang asalnya membuat sinopsis, dia potong. Jadi cuma setengah setengah jalan dari proyek penelitiannya. Terus dia mau menganggap main potong gitu aja langsung bisa masuk ke prasidang. Kan topiknya sama aja Bu, saya cuma motong di satu satu proses selanjutnya, nggak diikuti. Nah, kalau menurut saya kasus kayak begitu tuh kalau dia mau main potong itu logikanya memang salah gitu. Kenapa? Ya karena kalau memang dia mau mengerjakan dari setengah langkahnya, berarti kan dari awal penelitian dia goals-nya udah beda. Nah, kalau sudah goals-nya sudah beda, berarti mungkin dia pakai jurnalnya pun juga sudah berbeda harusnya. Jadi nggak bisa Pak masih pakai jurnal yang pertama. Karena kan goals-nya sudah beda gitu loh. Jadi dia malah dibalik logikanya. Udah deh mentang-mentang itu udah deh dipotong aja di tengah. Toh juga saya malah yang harusnya saya mengerjakan 5 langkah sekarang cuma 3 langkah. Toh di jurnal itu semua sudah termasuk, sudah ada ya. Itu kalau main potong itu aja itu sudah salah. Kalau mau langsung masuk ke prasidang. Jadi dia kalau sudah seperti itu dia harusnya balik lagi ke awal. Balik lagi ke awal itu berarti dia harus seminar ulang. Kalau seminar ulang, kalau TA di informatika itu kan ada 3 tahap ya. Ada seminar, ada prasidang, baru sidang akhir. Kalau seminar itu yang dipertanggungjawabkan itu sebetulnya lebih ke penguasaan metode. Jadi kamu metodenya menguasai atau tidak, itu sampai ke seminar. Nah, kalau sudah ke prasidang, berarti itu sudah ada produknya, ya, tinggal sudah ada pengujiannya. Nah, kalau ke tahap sidang akhir, biasanya dia mengoreksi dari hasil prasidang. Kalau di jurusan lain mungkin cuma 2 tahap ya, seminar dan sidang akhir. Kalau di informatika nggak bisa karena di situ ada output dalam bentuk program. Jadi kalau output program itu kita butuh waktu buat nge-trace, jadi nggak bisa langsung cuman 2 tahap itu lantas selesai gitu. Itu yang membedakan. Jadi di IF tuh ada 3 tahap. Nah, kalau kemarin itu kan masih kondisinya COVID ya, berarti semua sidang dan lain-lain itu kita menggunakan Zoom. Jadi online. Mungkin nanti Anda yang KP sekarang pun seminarnya ya menggunakan via online. Ya, jadi nggak tatap muka langsung. Kalau biasanya kan langsung ya Anda presentasi di depan dosen pembimbing kalau KP dan penguji. Nah, kalau yang ini enggak ya. Kita pakai Zoom aja presentasinya. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini beberapa definisi. Nah, di sini apa hostnya ya? Kok hostnya Budiman ya? Budiman ada nggak? Kenapa kamu host ya? Kamu hostnya coba dikasihin ke saya. Diklik kanan. Oh, gara-gara tadi putus kali ya. Udah, kasih.
Oke, jadi kita sekarang sedikit bicara istilah ya. Jadi kalau di sini kan ada penelitian. Baru di sini ada 2 definisi, mulai dari apa sih yang dimaksud dengan ilmu. Ini ada 2 definisi yang diambil dari referensi yang berbeda. Ya, ini dari referensi yang pertama. Jadi kalau ilmu adalah di sini pengetahuan yang bersifat umum. Jadi tidak spesifik untuk satu bidang. Di sini pengetahuan bersifat umum dan sistematis. Sistematis itu lihat deh, Anda ingat-ingat lagi seperti langkah-langkah yang ada di algoritma yang pernah dipelajari ya. Sistematis atau pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah yang umum. Jadi ini kaitannya dengan pengetahuan bersifat umum. Sifat umum itu artinya kebenarannya harus absolut. Jadi nggak bisa untuk satu kasus itu pengetahuan itu dia dianggap sebagai sesuatu yang valid gitu ya. Ini dalilnya itu dianggap benar untuk kasus A, tetapi untuk kasus B itu dianggap ada pandangan yang berbeda. Nah, kalau seperti itu bukan sesuatu yang bersifat umum. Nah, kalau pengetahuan itu harus bersifat umum. Lalu ilmu adalah ya, definisi yang lain, pengetahuan yang sudah dicoba ya, dan diatur menurut urutan dari arti serta menyeluruh dan sistematis. Jadi kalau pengetahuan itu sesuatu yang sudah dicoba. Dicobanya tidak sekali, ya, dicobanya bisa berkali-kali. Ya. Seperti kita melakukan penelitian. Kamu melakukan penelitian A, ada hasilnya. Nanti ada orang yang membuktikan lagi dari penelitian A, itu hasilnya betul atau salah. Itu seakan-akan orang ada yang nge-explore ulang. Sehingga nanti kita bisa simpulkan, oh ini ternyata memang hasilnya seperti itu ya. Dan kebenarannya itu harus benar-benar valid gitu. Jadi tidak kadang benar untuk satu kasus ya, kadang salah. Nah, itu berarti bukan ilmu kalau seperti itu. Jadi yang sudah dicoba, dicobanya bisa berkali-kali. Penelitian pun begitu, ya dicobanya berulang-ulang. Ya, bisa diuji dengan metode yang sama atau bisa diuji dengan metode yang berbeda gitu ya, dengan kategori yang sama sehingga nanti kita bisa menarik kesimpulan. Dan ketika kita membuktikan itu langkah-langkahnya harus sistematis gitu, harus jelas tahapannya seperti apa ya. Apa sih data yang diinput gitu ya. Lalu bagaimana tahapan menyelesaikannya, apa goals-nya, bagaimana cara menguji. Nah, baru setelah itu kita bisa simpulkan ya teori atau dalil tertentu ya dari pengetahuan tersebut. Nah, kalau research ini kan dari kata re dan to search. Ini ada 2 kata ya yang digunakan. Jadi kalau re ini kembali artinya, yang kedua to search ini mencari. Jadi kalau lihat di sini sebetulnya ini satu proses ya untuk mengeksplorasi ya yang sesuatu yang tidak kita ketahui ya, yaitu kita mempelajari ya hal-hal yang baru ya, yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi kita mempelajari hal yang baru yang belum pernah kita pahami, belum pernah kita ketahui sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan research. Ya. Jadi mengeksplorasi yang awalnya kita tidak tahu. Jadi kalau penelitian tuh bagusnya ya, kamu bergerak dari sesuatu yang memang betul-betul yang baru. Kalau kamu melakukan penelitian yang sudah ada, kamu mengulang lagi, sebetulnya itu satu pekerjaan yang sia-sia. Karena apa? Karena memang itu sudah ada kesimpulan yang valid gitu ya. Kecuali kalau memang kesimpulannya belum finish, ya, masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau memang sudah kesimpulannya clear, ya sudah dipublikasikan, melalui seminar, sudah ditulis di jurnal gitu ya. Nah, itu kan asumsinya itu sudah kebenarannya sudah pasti gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu ngapain kita harus mengulang hal yang sama? Tetapi kalau kita meneliti, ya, kita bergerak dari sesuatu yang baru, ya, membangun pengetahuan yang baru. Jadi kita harus ada kontribusinya ke knowledge. Kalau kita mengulang yang sudah ada, ya buat apa? Kan kita sudah tahu dari kesimpulan penelitian yang tadi gitu ya. Orang sudah menyimpulkan, oh ternyata genetik algoritma itu optimal untuk membuat penjadwalan. Oh, genetik algoritma itu optimal misalnya untuk penentuan lahan parkir. Jadi yang sifatnya optimasi itu bisa menggunakan genetik algoritma. Tapi ketika kamu meniru, misalnya ya, ada satu penelitian, dia membuat genetik algoritma untuk penjadwalan di ITB misalnya ya. Terus kamu meniru, kamu membuat
optimasi penjadwalan di ITHB. Nah, kalau seperti itu kan nggak ada hal yang baru sebetulnya, ya. Buat apa kamu melakukan sesuatu yang orang itu sudah tahu, ya. Harusnya kamu bisa membangun pengetahuan yang baru, ya. Oh, ternyata genetik algorithm bisa juga nih untuk optimasi hal yang lain. Nah, itu berarti kamu punya kontribusi gitu ya. Jadi awalnya kita belum tahu, ya, belum mengetahui sebelumnya. Tetapi dengan kamu melakukan penelitian, kita itu menjadi tahu. Nah, kamu harusnya bisa seperti itu. Oke. Di sini dikatakan ya, di satu definisi. Jadi mencari melalui proses methodological process gitu ya, untuk menambah pengetahuan seseorang dan orang lain ya dengan penemuan dari fakta-fakta gitu ya. Dan di sini kita bergerak dari fakta gitu ya untuk mencari melalui proses methodological process ya untuk menambahkan pengetahuan dan kita di sini bergerak dari fakta. Jadi ketika melakukan penelitian itu harus ada fakta-faktanya. Nah, kalau fakta itu berarti kita bicara data ya. Data sampling. Nah, itu fakta. Kalau di hal yang lain data atau fakta kita menyebutnya ground truth. Misalnya kalau di CNN ya, ada istilah ground truth. Ground truth itu ya artinya fakta. Data belajar itu fakta. Kalau di sistem deep learning, ya itu dianggap sebagai sebuah fakta. Di sini ada proses yang secara methodological. Artinya kita di sini harus terencana ya dan harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, termasuk tadi, oh gimana cara menyelesaikan masalahnya? Bagaimana kamu menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikannya gitu. Itu harus melewati berbagai macam pertimbangan. Kalau misalnya ada satu masalah ya, selesai dengan 3 proses, ngapain kamu nulis langkahnya dengan 10 proses misalnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya, ketika dia melakukan penelitian, dia melakukan pre-processing sampai berkali-kali sampai taruhlah proses keseluruhannya itu ada 10 tahap. Nah, padahal dengan kita membuang, itu ternyata hasilnya nggak ada bedanya. Nah, berarti kan ketika kamu menyusun langkah-langkah untuk pemecahan masalah, itu harus mempertimbangkan banyak hal, gitu ya. Lalu di sini ada keyword add. Add itu berarti sebetulnya kontribusi kamu ke knowledge. Jadi dengan kamu mendapatkan kesimpulan yang baru ya terkait dengan masalah kamu ya dan penerapan dari metode yang dipilih, ya, berarti kamu nanti harusnya bisa membuat kontribusi ke knowledge. Ya, ada sumbangsihnya, ya, ada sumbangannya gitu dari penelitian yang sudah dilakukan. Gitu. Lalu di sini ada konsep discovery. Kalau discovery itu kaitannya dengan originalitas. Paling bagus sih apa yang kamu kerjakan itu merupakan sesuatu yang baru. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun juga, yang penting kamu ada kontribusi. Ya. Jadi jangan TA itu memang kecil ada yang sifatnya replika. Replika itu jadinya gini, ada orang yang melakukan penelitian A gitu ya, terus kamu meniru, persis langkahnya kamu tiru. Itu namanya sifatnya replika. Kalau buat level S1 itu mungkin kategori replika itu boleh ya kalau untuk level S1. Tetapi kalau yang saya sarankan sekecil apapun juga kamu harus ada kontribusi ya. Ini berdasarkan fakta-fakta ya dan wawasan yang sebetulnya yang kompleks ya di sini ya. Karena kita harus bergerak dari metode untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi otomatis di sini kita butuh knowledge gitu. Jadi kalau misalnya informatika, kan kamu nanti sarjana komputer, ya harus ada knowledge-nya dong untuk menyelesaikan masalah tadi terkait dengan bidang komputer gitu. Jangan juga kebalik-balik, kamu bidang informatika tapi menyelesaikannya pendekatannya menggunakan knowledge-nya sistem informasi, ya itu nggak tepat. Kan kamu bukan sarjana informasi nanti lulus gitu ya. Jadi ya harus jelas pengetahuan apa yang kamu gunakan ya, wawasan apa yang kamu pakai ya, dan fakta-fakta apa yang akan kamu gunakan gitu. Itu harus jelas ya. Ini kaitannya dengan knowledge. Knowledge kamu nanti kan terkait dengan bidang informatika. Nah, penelitian ya dengan menggunakan metode ilmiah yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional.
logis, dan analitis, serta dapat dipahami oleh indera manusia. Jadi ketika menyelesaikan, kamu harus ada metode ilmiahnya. Bagaimana tahapan untuk menyelesaikan? Apa algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah? Ternyata proses kamu butuh preprocessing. Oh, preprocessing apa yang harus kamu gunakan di situ, ya? Terus apa metode utamanya? Setelah ada output, kamu mau ngukur pakai apa? Oh, dataset kamu tuh nggak imbang. Kalau nggak imbang, bisa nggak pakai confusion matrix misalnya, ya? Atau pakai F measurement, bisa nggak kalau datasetnya nggak imbang? Misalnya kamu mau tadi klasifikasi berita, ada 5 kategori, tapi datasetnya nggak imbang. Yang dominasi itu misalnya berita tentang politik. Kategori yang lain tuh informasinya sedikit, itu kan datasetnya udah nggak imbang. Kalau kayak gitu, gimana cara ngukur? Sehingga nanti eh, apa akurasinya bisa diukur dengan tepat gitu ya. Harus rasional, harus masuk akal gitu ya. Sifatnya harus analitis ya. Harus ada, kalau level S1 harus ada konsep analisa. Analisa dan tidak itu apa bedanya? Kalau yang enggak itu contohnya gini. Pernah ada dulu kakak kelasnya tuh yang bikin tugas akhir untuk enkripsi data. Waktu itu tuh zamannya pakai BlackBerry. Jadi ketika BlackBerry itu datanya tidak dienkripsi dan itu kan sangat riskan asumsinya karena itu datanya akan melewati ke server yang berbeda. Nah, lantas kakak kelas itu bikin enkripsi data ya untuk perangkat BlackBerry tadi. Waktu zamannya BlackBerry. Nah, terus dia tuh gini, jadi apa yang dia kerjakan itu dia cuma gini, ada satu algoritma untuk enkripsi ya, apalagi BlackBerry ini kan aplikasi mobile. Kalau aplikasi mobile, algoritmanya itu pendek, kecil-kecil gitu. Jadi algoritmanya itu ringan, karena untuk aplikasi mobile. Nah, yang dia kerjakan cuma gini, dia milih algoritma ya, membandingkan dua algoritma yang beda, ada data dari BlackBerry dimasukin ke algoritmanya tadi, ada outputnya sudah terenkripsi, ya udah selesai seperti itu. Jadi kalau kayak gitu nggak ada tahap analisa gitu, dia cuma menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman Java. Di input data yang diekstrak dari BlackBerry, dienkripsi, ya. Kemudian ya udah selesai. Nanti tinggal dibalikin lagi aja ya dari shipper ke plain text gitu. Ketika sampai ke penerima. Ya kalau kayak gitu itu nggak ada tahap analisa. Jadi dia cuma mengubah uh, mengubah algoritma ya ke dalam bahasa Java. Itu nggak ada konsep analisa. Kalau ada konsep analisa tuh biasanya gini, apa ya? Analisa tuh kamu tadi ya, misalnya dataset di NLP ini datanya tidak imbang gitu ya. Nah, berarti ketika nggak imbang, kamu harus tahu metode untuk mengukur. Itu kan harus cari beberapa referensi. Di situ sudah ada konsep analisa. Atau misalnya gini, ketika kategorisasi berita, itu kan nanti setiap berita yang diambil itu memuat konten-konten tadi ya, misalnya politik ya, isinya tentang berita politik, tentang olahraga, beritanya berarti memuat semua tentang olahraga. Nah, kalau kamu punya analisa yang bagus, boleh saja dari dataset yang kamu ambil itu, kamu pelajari ulang, analisa ulang datasetnya, sehingga kamu bisa menentukan, oh berita ini mau dipakai dibuat data training. Kalau berita ini kayaknya nggak usah, gitu ya, dengan ada alasannya tertentu. Jadi seakan-akan data setnya itu dia pilah-pilah lagi, ya dia bersihkan lagi datanya. Nah, saya rasa kalau begitu itu boleh. Nah, itu masuk ke kategori analisa. Jadi nggak hanya sekedar ya udah, emang dari sananya kayak begitu, ini algoritmanya datanya dimasukkan, ada outputnya ya udah selesai. Nah, tidak hanya seperti itu ya. Jadi harus ada beberapa pertimbangan. Gitu. Terus misalnya kemarin itu apa ya? Ketika menggunakan parameter. Nah, parameter itu kan nanti hubungannya dengan teori ya. Kalau parameter yang ada di library ini kan biasanya default. Nilai defaultnya berapa nih? Ya biasanya dia ngacu ke hasil penelitian lagi gitu. Nah, ketika parameter tadi, kamu boleh dong nguji-nguji nilai yang ada di parameter. Sehingga ketika preprocessing, dia punya nilai output dari preprocessing ini dia bakal dapat hasil datanya yang sangat bagus gitu loh. Jadi sehingga ketika ada satu metode preprocessing, parameternya itu sama dia dicoba-coba. Sehingga dia dapat output data preprocessing yang bagus. Sehingga ketika klasifikasi, hasilnya akurasinya bakal tinggi. Nah, boleh kamu gitu. Ada satu metode pakai library, ada beberapa parameter dihubungkan dengan teori. Nah, baru kamu cek nih, oh nilai range parameter ini misalnya
berkisar antara 0 sampai dengan 1. Mau kasih kamu nilai berapa di sini? Kamu paling gampang ngomong ya, kata jurnalnya dikasih nilai 0,7. Kenapa 0,7? Nggak tahu dari mana, ya itu nggak bisa. Jadi harus ada konsep analisanya. Kalau dikasih 0,7 kayak apa? Kalau diubah ke yang 0,6 ada bedanya nggak? Atau langsung aja diubah ke nilai 0,9 atau diturunkan ke 0,01, apa yang terjadi terkait dengan teori. Nah, kayak gitu itu namanya analisa. Dan harus bisa dipahami ya. Harusnya kalau rasional logis ya harusnya bisa mudah dipahami. Nah, ada lagi nih ya, bahwa peneliti itu boleh salah. Kesalahan apa sih yang terjadi? Salah hipotesa. Oh, ternyata ketika kamu menyarankan dengan satu metode ternyata salah. Ya, kalau salah gimana? Ya, sebetulnya salah itu tinggal kamu pertanggungjawabkan. Oh, ternyata metodenya memiliki akurasi yang buruk. Nah, tapi tetap aja awalnya harus bergerak dari jurnal penelitian yang ada. Jangan sampai kamu ngatain salah, tapi kamu nggak bisa jelaskan. Jadi salah hipotesa boleh, ya. Asal kamu punya alasan yang kuat aja. Kenapa kamu mengadop sama-sama klasifikasinya, tapi ternyata buat kasus kamu hasilnya malah jadi jelek. Nah, itu harus tahu di mana kesalahannya. Salah analisa, ya salah analisa tadi contohnya misalnya ya, oh ternyata proses kamu ini cuma dengan 3 step aja udah selesai, tapi kamu dengan ada tambahan 2 langkah lagi, ya yang sebetulnya itu nggak perlu juga, nggak apa-apa gitu. Itu bisa aja salah analisa seperti itu. Atau salah pengujian, ya dari metode yang kita gunakan, ya bisa-bisa aja salah ya. Tetapi nanti kalau hal-hal seperti ini ya biasanya didapatkan kesalahannya ketika kamu sidang gitu ya, ketika diuji itu harusnya bisa tergali gitu. Tetapi yang nggak boleh itu ya, bahwa peneliti itu nggak boleh bohong atau menipu. Jadi contohnya, biar nanti kamu akurasinya tinggi, kamu bohongin nih yang menguji. Datanya diubah-ubah, dimain-mainin, biar akurasinya tinggi. Nah, itu salah kalau kayak begitu. Padahal kan tujuannya kita bukan buat nyari kesalahan kamu dengan akurasi yang rendah, tapi tujuan kita tuh sebetulnya mau gimana cara kita tahu apa sih kelemahan dari metode tadi gitu. Jadi bukan biar ya ini TA-nya kamu nih akurasinya cuma 60%. Wah, ini udah nggak layak buat lulus. Nah, nggak kayak gitu sebetulnya. Sehingga kamu ngakal-ngakalin nih gimana cara biar akurasinya naik. Nah, itu nggak gitu ya. Sebetulnya kita cuma ingin tahu dari metode ini sebetulnya apa sih yang bisa kita simpulkan gitu ya. Atau memanipulasi hasil pengolahan statistika. Jadi datanya dimain-mainin tadi biar kesannya hasilnya menjadi bagus. Kadang di beberapa jurnal tuh ada yang hasil laporan pengujiannya tuh nggak jelas. Jadi kita bingung nih sebenarnya. Jadi dia ngujinya bagaimana gitu ya, hasil pengujiannya seperti apa. Nah, di situ tidak tergambar. Nah, kalau sudah tidak tergambar seperti itu, artinya jurnalnya jangan dipakai gitu. Jadi kamu cari referensi yang lain. Ya. Jadi kamu jangan malah ngedukung untuk berbohong biar akurasinya itu tinggi. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Dan malah kalau kita pakai dataset, kalau ada pemiliknya harusnya kita minta izin ya via email. Itu datasetnya mau saya pakai seperti itu. Harusnya minta izin. Termasuk kalau nanti kamu nyuplik-nyuplik gambar ya, ada di bab 2 atau di mana diambil dari sebuah sumber, itu referensinya harus ada. Nah, ini karakter peneliti. Ini ada satu definisi. Ya, seperti apa sih satu karakter peneliti yang baik gitu ya? Nah, di sini dikatakan bahwa karakter peneliti yang baik itu jika dia tidak ya. Jadi orang yang tahu jawaban yang benar ya. Bukan orang yang tahu jawaban yang benar, tapi intinya ya harus orang yang berjuang untuk mencari tahu apa pertanyaan yang mungkin tepat. Jadi ketika kita meneliti, kita bakal malah timbul pertanyaan gitu loh. Jadi bukan hanya, oh kita tahu nih jawaban dari masalah itu apa. Tetapi ketika kita melakukan penelitian, kamu bisa menggali gitu loh. Sebetulnya apa sih masalah yang terjadi gitu ya. Lalu apa sih kelemahan dari penelitian sebelumnya. Nah itu harusnya kamu bisa mencari-cari solusi, mencari-cari
hal tadi ya, mencari tahu. Sehingga nanti kamu bisa melakukan penelitian dengan eh, jelas gitu. Apa sih yang mau kamu kerjakan di penelitian tadi gitu. Jadi sebetulnya kita harus bisa mencari tahu gitu ya. Apa sih mungkin pertanyaan yang tepat terkait dengan penelitian yang akan kamu lakukan gitu. Apa sih masalahnya? Kenapa kamu anggap masalah itu penting? Nah, itu sebetulnya terkait dengan penelitian. Gitu. Misalnya ya, eh, mencari tahu misalnya apa metode yang tepat untuk misalnya gini, em, contohnya ya, eh, pertanyaan yang tepat terkait dengan penelitian ya, misalnya gini, apa metode yang tepat untuk mengatasi masalah kemacetan di jalan raya? Contohnya ya, jadi kalau misalnya masalah pertanyaan yang tepat terkait dengan kemacetan, ya berarti kan kita harus menggali nih, kenapa itu bisa terjadi macet? Ya. Oh, terjadi macet memang loading kendaraannya itu tinggi, ya, di waktu-waktu tertentu, gitu ya. Oh, itu macet karena pengaturan lampu lalu lintasnya itu default. Jadi mau macet mau enggak, ya udah lampu merah lampu hijaunya durasi sama semua area. Nah, dari situ kan kita bisa mencari tahu gitu ya, apa yang sebetulnya terjadi dan apa nanti penanganan yang tepat terkait dengan eh, apa masalah yang ada gitu. Oh ternyata salah satu yang menyebabkan jalan macet karena rambu lalu lintas itu defaultnya sama ya lampu hijau lampu merahnya. Padahal kan kalau kondisinya lagi macet gitu ya di satu titik gimana kalau lampu hijaunya harus lebih lama untuk satu area. Tapi di area yang lain misalnya ternyata lampu hijaunya harus eh, lebih lebih pendek sehingga nanti bisa mengurangi antrian-antrian seperti itu. Itu kan sebetulnya dia bisa menggali gitu. Apa sih yang menyebabkan satu hal itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kita harus berjuang mencari tahu sedetail-detailnya gitu. Makanya tadi ada yang TA-nya itu dia mau menyelesaikan sampai buat sinopsis, ya ternyata dia nggak jadi, dia mau main potong gitu aja. Dengan asumsi, dengan main potong kan dia harusnya mengerjakan 5 hal. Sekarang kan dia dipotong cuma 3. Dia mengasumsikan bahwa itu hal yang sama. So, itu beda lah seharusnya. Karena kan goals-nya udah beda. Karena dia goals-nya sudah beda, berarti apa yang harus dia ketahui, apa yang harus dia cari tahu, ya untuk masalahnya itu pasti berbeda gitu. Dan jurnalnya pun juga pasti mungkin berbeda juga yang digunakan. Ya, nah kalau sudah seperti itu kadang biasanya kalau ribetnya kalau pembimbing satunya tidak setuju harus ngulang, pembimbing duanya iya aja, nah itu agak susah. Kalau udah kayak gitu gimana caranya? Ya caranya di polling aja antara pembimbing sama penguji. Keputusannya gimana? Ya, jadi bukan hanya tahu jawabannya yang tepat, tapi dia harus bisa mencari tahu gitu kalau karakter peneliti. Harus kepo, keponya digedein di sini kalau dalam penelitian ya. Nah, ini tujuan dasar dari penelitian. Jadi tujuan kamu meneliti itu ngapain sih gitu ya. Intinya yang pertama, memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti kamu cari nih kira-kira topik apa yang menarik gitu ya. Apa masalah yang akan kamu selesaikan. Masalah itu sesuatu yang harus kamu selesaikan ya. Penelitian itu selalu bergerak dari masalah. Ya, misalnya gini. Oh, data digital itu perlu diproteksi. Yang kayak sekarang 2017 mungkin angkatannya Antonius ya, Jessica tuh. Jessica dia bikin watermarking. Masalahnya kan gimana cara membuat watermarking pada gambar, lalu ketika gambarnya itu dimanipulasi, dirotate ya dan lain-lain ya, itu watermarkingnya masih bisa tetap diketahui. Nah, itu masalah. Kalau yang udah-udah kan kalau gambar di watermark, dirotate dan lain-lain, watermarknya bisa hilang. Nah, itu masalah gitu. Itu yang harus diselesaikan. Itu contohnya ya. Atau tadi penjadwalan manual itu bikin pegal banget ya kalau dihitung dimasukin manual. Saya eh, saya data saya diinput, data Bu Inge diinput, setiap dosen maunya beda-beda. Itu kan permasalahan. Ya, kalau diinput di entry manual ribet. Berarti harus ada satu teknik untuk mengoptimasi jadwal.
Yang penting nama dosen masuk aja dan jadwal yang diinginkan kapan, gitu ya. Nanti sistemnya yang bisa nge-generate, dia menggunakan konsep kromosom, algoritma genetik, sehingga nanti jadwalnya bisa optimal, nggak boleh ada yang tabrakan, seperti itu. Jadi dia permasalahannya ya ngeoptimasi penjadwalan. Kalau yang manual sudah tidak relevan. Nah, itu masalah. Outputnya apa? Ya penjadwalan yang optimal. Ya. Oh, data multimedia tuh kalau diproteksinya digunakan watermarking. Nah, gimana kalau datanya itu diubah? Ya, gambar itu di-rotate, di-crop. Apakah watermarkingnya hilang? Biasanya watermarkingnya hilang. Nah, gimana cara mengatasi? Biar walaupun sudah ada manipulasi, watermarkingnya masih tetap bisa dikenali. Nah, itu masalah. Itu ya. Apalagi coba contoh masalah yang udah kepikiran. Nanti mulai dipikirkan ya, coba minggu depan kamu kalau saya tanya harusnya sudah mulai bisa bercerita. Nah, tadi ya riset ini tray dan to search. Jadi penelitian adalah pencarian atas sesuatu. Tadi harus sistematis, ya. Dan di sini dilakukan terhadap masalah yang dapat dipecahkan. Jadi kalau kamu punya masalah itu harus realistis. Sesuatu yang memang kira-kira itu harus bisa diselesaikan. Artinya apa? Ketika kamu gali, itu metodenya pasti ada metode untuk menyelesaikan gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang tidak realistis. Kamu nanti cuma 6 SKS. Ya, 6 SKS itu kira-kira apa nih? Yang bisa kamu selesaikan dalam total 6 SKS. Ini di sini penelitian ini pencarian suatu fakta menurut metode yang objektif dan jelas ya, untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Jadi ada sekumpulan fakta gitu ya. Kita punya masalah, gimana cara kita bisa menyelesaikan masalah dengan melihat keterhubungan antara fakta dan teori yang ada. Sehingga nanti bisa aja kita menghasilkan teori atau dalil yang baru. Atau nanti kita bisa simpulkan, oh genetik algoritma itu 90% akurat untuk membuat penjadwalan. Oh, ANN itu 90% ya akurat untuk prediksi saham misalnya ya. Itu kan kita mencari fakta baru yang terkait dengan knowledge gitu ya. Jadi biar kita bisa berkontribusi ya, dari hasil penelitian itu. Bisa berkontribusi dengan kontribusi ke knowledge tadi gitu ya. Oh, ternyata ant colony algoritma semut bisa digunakan untuk mendeteksi tepi kalau digambar. Oh, ternyata akurasinya lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan canny edge detection. Itu kan dia bergerak ya, ketika melakukan penelitian bergerak dari masalah, terus dia mencari fakta-fakta. Jadi ini bisa nggak ya? Kalau bisa gimana caranya? Terus apa sih data yang kita punya gitu ya? Terus apa metode yang akan kita gunakan? Kita hubungkan sehingga kita bisa berkesimpulan. Oh, ternyata N colony bisa buat deteksi tepi. Oh, ternyata PCA ini akurasinya rendah kalau untuk klasifikasi. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata PCA kalau klasifikasinya agar akurasinya tinggi harus digabung dengan metode yang lain gitu. Oh, SVM ternyata bagus nih untuk karakteristik data seperti apa gitu, dan tidak bagus untuk hal seperti apa. Oh, SVM ini sebetulnya dia cuma membagi ke dalam 2 kelas. Gimana kalau kita mau menggunakan multi kelas? Nah, itu kan kita harus mencari fakta. Metodenya harus objektif. Milih metode itu sebetulnya metode apapun yang baik, yang paling tepat yang bisa kita gunakan. Ya. Jadi nggak bisa kamu melakukan penelitian, ada yang begini mahasiswa nih. Udah Bu, saya mau pakai metodenya A saja. Kenapa nggak pakai metode B? Nggak ngerti sih gitu. Padahal metode B itu metode yang paling baru dan akurasinya cukup tinggi. Itu susah. Berarti dia pakai metode yang lain. Kenapa? Ya karena nggak ngerti baca rumusnya. Kalau rumus diturunkan ke algoritma susah. Nah, seperti itu. Padahal kan kita harus mencari metode yang benar-benar apapun, metode apapun, yang penting metode itu memiliki akurasi yang bagus berdasarkan fakta dari jurnal gitu. Jadi bukan berarti kita bisa, kita enggak, itu enggak.
Ada kok yang TA-nya begitu. Dia nggak mau pakai metode tertentu karena dia tidak bisa. Padahal itu jelas-jelas di jurnal yang dia angkat pun itu memiliki akurasi yang bagus. Ini jenis penelitian. Ini ada dua. Ada basic, ada apply. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Kalau di informatika kayaknya kamu masuk kategori penelitian terapan. Kalau penelitian dasar atau penelitian murni, ini pencarian terhadap sesuatu karena adanya perhatian dan keinginan tahuan ya, terhadap hasil suatu aktivitas. Nanti contoh ya kalau penelitian dasar. Ini pengetahuan umum dan pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Contoh kalau penelitian dasar. Di sini nih, contoh ya kalau penelitian dasar, biar punya gambarannya. Misalnya tentang sinar X. Sinar X itu dapat menyebabkan ya atau sinar X itu dapat digunakan untuk apa gitu. Kan dia cuma mempelajari karakteristik dari sinar X. Dan sinar X itu akan bisa digunakan di mana saja, akan diterapkan di mana saja, itu sudah bukan urusan peneliti tadi gitu loh, ya. Atau misalnya penemuan chlorpromazine ini ya, ini bisa digunakan untuk obat schizophrenia. Nah ini kan dia cuma mempelajari karakteristik zatnya itu saja, tetapi mau dipakai dimanapun juga dia nggak tahu. Atau malah misalnya bisa dipakai buat kosmetik misalnya ya, dia nggak tahu kalau sudah ke terapan. Tetapi dia mempelajari karakteristik dasar dari zat tersebut. Gitu. Dia mempelajari karakteristik dasar dari sinar X. Perkara sinar X-nya mau diterapkan di mana, itu sudah bukan urusan dia lagi gitu ya. Nah, itu biasanya kategori penelitian dasar. Ya. Nah, yang di sini tidak mementingkan segi praktisnya, aplikasinya di lapangan seperti apa. Di sini lebih mencapai tujuan untuk menemukan sesuatu terkait dengan tadi ilmu-ilmu yang sifatnya pengetahuan umum atau pengetahuan tentang alam serta hukum-hukumnya. Nah, kalau penelitian terapan, ya ini sebuah penelitian tujuannya untuk mengutamakan segi praktis penerapan di lapangan. Genetik algoritma buat apa sih? SVM itu buat apa sih? Itu kan kita lebih ke teknisnya seperti itu. Ini disebut penelitian terapan. CNN bisa nggak buat audio misalnya? ANN bisa nggak buat audio? Oh, di ANN bisa. Kalau CNN tuh strukturnya kayak buat array 2 dimensi misalnya gitu ya. Nah, itu lebih ke segi praktis. Ya. Kenapa kita harus pakai misalnya KNN aja juga udah bisa. Kenapa harus pakai klasifikasi yang lebih kompleks? Itu kan lebih mengarah ke segi praktis. Tapi di sini kamu tetap aja harus tahu konsepnya gitu. Algoritma dasarnya kamu harus tahu. Itu digunakan untuk apa gitu. Harus tahu apa konsep dari metodenya harus benar-benar paham ya kalau buat informatika. Harus benar-benar paham sehingga nanti ketika implementasi sekalipun nanti akurasinya kurang bagus ya kamu mudah untuk mempertanggungjawabkan gitu. Jadi beda. Contohnya kalau penerapan genetik algoritma dan PSO untuk penjadwalan tim sepak bola. Ada nih dulu TA kayak begitu. Kenapa penjadwalan sepak bola harus dijadwal? Ya, kalau misalnya ada satu event besar terkait dengan pertandingan gitu ya, pertandingan bola. Ada misalnya pertandingan perebutan Piala Dunia gitu. Nah kan itu awal pertandingan itu kan semua negara misalnya ikut terlibat, mulai dari babak penyisihannya. Nah, paling gampang itu gimana cara dia bisa menyusun jadwal itu dengan imbang. Dengan imbang tuh misalnya atau dengan optimal. Jadi misalnya begini ya, kalau kesebelasan yang di Indonesia aja misalnya. Dari Bandung Persib gitu ya. Persib mau bertanding ke Medan gitu. Terus besok Persib bertanding ke Papua. Nah, itu kan sebetulnya sistemnya kalau dari segi optimasi kurang optimal. Satu dilempar ke Indonesia Barat, satu lagi dilempar lagi ke Indonesia Timur. Nah, terus kalau optimasi penjadwalan, gimana cara biar bisa membuat jadwal yang optimal dan nanti buat semua tim itu dia merasa jadwalnya tuh adil. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kayak begini, apa sih dataset yang dia perlukan? Dataset yang diperlukan itu biasanya jadwal yang sudah jadi. Jadi jadwal yang sudah jadi, yang sudah kejadian,
itu dijadikan sebagai data buat input. Sehingga nanti ketika dimasukkan ke genetic algorithm, nanti kan dia outputnya jadwal. Nah, tinggal dibandingkan aja dengan jadwal yang sudah terjadi gitu. Kira-kira ini jadwalnya mana yang lebih bagus gitu. Oh, ternyata misalnya harusnya kalau jadwal yang sudah terjadi, yang sudah digunakan, itu kan pasti jadwalnya sudah melalui berbagai macam pertimbangan gitu ya. Nanti tinggal dibandingkan. Oh, ternyata hasil genetic algorithm itu lebih bagus misalnya ya. Karena walaupun jadwalnya ada yang berubah sedikit, ternyata misalnya lebih optimal. Nah, itu tinggal dicocokkan aja dengan jadwal yang sudah jadi. Di sini ada PSO. Kenapa? Karena ketika ada satu proses di algoritma genetik itu ketika dia menginisialisasi kromosom, ketika pemilihan, dia konsepnya menggunakan konsep random. Nah, sehingga ketika random itu mungkin nanti akan bisa mengurangi akurasi. Sehingga dari ketika random untuk mengatasi kelemahan, untuk pemilihan fitur yang paling optimal, dia improve menggunakan PSO, seperti itu. Nah, ini sudah terapan. Kita udah nggak pernah mikir lagi nih, kenapa orang bisa menciptakan algoritma genetik gitu ya. Genetik algoritma itu akar mulanya dari mana nih gitu ya. Sampai di breakdown sekecil-kecilnya. Kalau kita lihat pohon sampai dilihat sampai ke akar-akarnya. Nah, itu basic research. Kalau kamu lebih ke terapan. Nah, kriterianya ya ketika kamu melakukan penelitian. Harus bergerak dari masalah yang ingin dipecahkan. Jadi kalau penelitian ya harus ada masalahnya. Gitu ya, lalu harus ada masalahnya. Lalu kemudian harus mengandung unsur originalitas. Nah, kalau bisa tadi, kalau paling bagus kalau belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama. Paling enggak ya nanti metodenya harus ada yang dibedakan walaupun sekecil apapun ya. Kalau masalah sama nyontek dari orang, kalau proses utamanya sama ya kamu bedakan aja satu poin yang terkait dengan metode apanya gitu, preprocessingnya atau apapun gitu, sehingga nilai originalitasnya masih ada. Gitu. Jadi jangan sampai plek persis replika. Gitu. Terus kamu harus bergerak dari pandangan rasa ingin tahu. Jadi lebih baik ya saran saya, kamu coba buat penelitian dari sesuatu yang memang kira-kira kamu sukai. Sehingga ketika kamu melakukannya itu bakal dengan senang hati gitu ya untuk mengerjakannya. Lalu bahwa berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan. Jadi tadi bahwa ketika kita melakukan penelitian itu harus sistematis gitu ya. Jadi ada aturan-aturan sebetulnya ketika kita melakukan penelitian, nggak bisa suka-suka ya. Kalau proses di komputer pun juga jelas ya. Ada input, ada proses, ada output ya. Jadi sebetulnya ada hal yang mengikat ketika kita melakukan penelitian ya. Biar hasilnya itu tidak meleset gitu ya. Lalu berkehendak untuk menemukan generalisasi atau dalil. Jadi kalau kita menyimpulkan sesuatu itu paling bagus yang sifatnya itu umum. Jadi jangan sampai jangan kayak gini deh. Algoritma C45 itu bisa digunakan untuk C45 itu bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi dia bikin semacam pohon untuk penelusuran ya, sehingga nanti dia bisa membantu misalnya seorang manajer untuk mengambil keputusan. Nah, C45 itu sebetulnya sudah bisa digeneralisasi. Karena kalau kita ganti dengan dataset apapun, itu konsepnya masih tetap sama dan akurasinya masih tetap sama gitu. Itu berarti sesuatu yang sifatnya bisa generalisasi. Atau misalnya ketika kamu bikin satu expert system ya, expert system itu kan ada teknik yang menggunakan pohon penelusuran untuk mencapai solusi ya. Ada yang backward, ada yang forward gitu ya, untuk menelusuri. Nah sebetulnya kalau di sistem pakar, kita menelusuri pohon bergerak dari fakta ke goals, atau kita bergerak dari goals ya, outputnya dulu ke fakta untuk menelusuri pohon. Sebetulnya untuk kasus apapun juga itu sama sebetulnya. Jadi kalau di expert system cuma tinggal diganti datasetnya aja. Ini dataset untuk penyakit TBC, ini dataset untuk penyakit jantung koroner. Ya udah sama aja sebetulnya prosesnya, nggak ada yang berbeda. Jadi kita sudah bisa menarik kesimpulan gitu. Jadi untuk dataset apapun juga hasilnya sama.
Yang membedakan cuma datasetnya aja, itu sudah sifatnya generalisasi. Jadi kita bisa narik kesimpulan, oh tadi algoritma genetik bisa untuk penjadwalan apapun, cuma tinggal diganti datasetnya. Penjadwalan di kampus, temennya ada yang buat untuk penjadwalan gereja, untuk apa sih? Penjadwalan gereja ini buat bikin. Jadi kalau misalnya ada yang bikin persembahan di hari Minggu gitu ya, dia nyanyi, main musik dan lain-lain, gimana cara dia biar bisa bikin jadwal yang match gantian gitu, yang terlibat di acara tadi, yang persembahan tadi. Nah, itu bisa dioptimalkan pakai algoritma genetik sehingga pemainnya itu bisa imbang gitu loh. Itu bisa, ada yang pernah buat kayak begitu. Jadi intinya sama untuk penjadwalan juga. Studi tentang sebab akibat. Ya, nanti bisa dilihat ya. Menggunakan pengukuran yang akurat. Metode mengukur akurasinya gimana? Ya, apakah hanya persentase, benar salah, atau pakai F-measurement, atau pakai confusion matrix, atau pakai apa? Metode pengukur prediksi sama klasifikasi sama clustering beda, ya. Nanti ada macam-macam metodenya. Lalu menggunakan teknik yang secara dasar tuh diketahui. Ya kamu harus tahu dong, gimana cara untuk menyelesaikan masalah tadi. Kita mengusulkan metode. Kalau nggak tahu cara menyelesaikannya, ya nggak bisa kita menyelesaikan masalah tadi, gitu ya. Genetik algoritma untuk penjadwalan, ya kamu harus tahu algoritmanya. Kalau nggak, ya gimana bisa menyelesaikan. Oke, ada pertanyaan? Udah habis nih waktunya. Yuk, pertanyaan siapa? Soalnya saya ada kelas lagi nih habis ini. Mungkin belum ada pertanyaan, Bu. Oke. Bu, aku mau tanya. Ya. Ini kalau teknologinya yang digunakan dibatasi nggak, Bu? Teknologi di sini tuh apa maksudnya ya, Daniel? Misalkan library-nya apakah Oh, library-nya itu Heeh. contoh. Ada yang pakai library-nya. Contoh ya, kalau yang gambar kemarin ada kompleks banget, dia pakai TensorFlow. Itu sebenarnya susah banget. Pakai library-nya aja sebetulnya susah. Kalau pakai library nggak ada pembatasan. Tapi yang pasti sesuatu yang kamu buat, ada bagian utamanya dari proses kamu ya. Biasanya kita angkat ke judul, itu harusnya nggak boleh pakai library gitu. Nah, kalau pakai TensorFlow kemarin dia tuh ada bagian yang pakai library TensorFlow, tetapi arsitekturnya dia mendesain sendiri gitu. Jadi dia lebih penekanannya ke arsitekturnya dari YOLO waktu itu. YOLO atau apa ya? AlexNet. Jadi dia bikin arsitekturnya, tapi metodenya dia buat sendiri gitu. Jadi itu ke deployment-nya ya, lebih ke deployment-nya gitu, Bu. Deployment tuh kan hanya bab 4 sebetulnya. Itu kan ada di bab 4 kalau di dalam dokumen penelitian. Nah, sebetulnya kan kalau tugas akhir itu kan kamu mulai dari bab 3 itu sudah menjelaskan ke metode apa yang kamu gunakan. Nah, itu nanti di bab 3 tuh harus ada analisa manualnya malah. Analisa manual tuh ketika tahapannya itu apa yang kamu kerjakan, kalau ada bagian utama dari judul itu kamu nulis pseudocode-nya, terus kamu kayak ngetrace manual. Kalau ngetrace manual itu kalau saya tuh boleh aja kok mereka mau pakai Excel gitu ya. Seakan-akan ngambil data sampling gimana ngitungnya, atau pakai MATLAB, kalau saya boleh-boleh aja. Nanti hasilnya tinggal di copy paste saja. Cuman nanti harus ada analisa manual, baru setelah itu bikin software. Walaupun software itu sekalipun Anda jurusan informatika, sebenarnya software itu bukan hal yang utama. Dia hanya cuma test bed aja gitu sebetulnya. Tapi tetap aja karena kamu informatika ya harus butuh skill untuk programmingnya tadi gitu loh. Jadi software itu hanya test bed sebetulnya, bukan sesuatu yang utama. Tetapi ya tetap aja kamu harus buat gitu. Jadi ada di bab 4. Baru bab 5 itu kamu menyimpulkan. Jadi skenario pengujian itu ada di bab 4. Apa yang mau diuji ya tergantung dari rumusan masalah kamu nanti. Itu ngomongin dataset sudah mulai dari bab 2, bab 3 itu sudah mulai disinggung. Datasetnya apa yang dipakai dan seterusnya. Gitu Daniel. Oke, Bu. Itu ya. Nanti deh kita lihat. Bu. Atau kapan-kapan nanti kita liatin satu isi tugas akhir. Minggu depan kan. Oke, nggak ada lagi yang lain? Oh, kalau yang bimbingan KP, Willy kita bikin janji aja ya.
Karena abis ini saya ada kelas. Dan Oh, baik, Bu. ya, dan Kamis juga saya full kelasnya. Jumat pagi kita Oh. janjian boleh kalau mau. Oh Ya, ya, ntar di pakai Zoom line ya. aja, Bu ya. Ya, Ya, masih Kasih, pakai Bu. nggak sekarang? Masih, Bu. Oh, oke. Kalau Baik, nggak ada makasih, cukup Bu. ya. Bu, kalau Ya. untuk PPT-nya dikumpulin ntar. PPT-nya nanti dikumpulkan, coba cek portal ITHB. Sekarang semua urusan itu dimasukkan ke portal ITHB, termasuk bukti-bukti penilaian dan lain-lain. Form-form dari perusahaan itu kan semua dalam bentuk digital, itu dimasukin ke portal ITHB. Nanti baru dari situ ada jadwal yang keluar. Kamu kapan seminarnya. Tetapi kan ketika kamu masukin PPT, itu kan kamu harus bimbingan dulu dengan pembimbingnya kan? Bukan Bu, bukan PPT buat KP, maksudnya PPT ini yang tadi diisi. Oh, kamu belum isi. Kan tadi emang belum full juga kan, ada yang Oh belum ya udah, keisi. kenapa kamu gak fullin aja biar kamu tahu apa yang harus ditulis, William. Bu, maksudnya kan tadi ada slide yang di bawah-bawah kan Oh belum iya, iya. selesai. Ya udah. Nanti kita lihat ya. Oke. Cukup ya? Saya ada kelas lagi nih sekarang. Udah ya, selamat sore.